Halo teman-teman semua, sekarang kita akan mendengarkan buku karya John Son-yung yang berjudul Nak, Belajarlah Soal Uang. Pelajaran tentang uang dari seorang ayah kaya Korea. Mulailah dari menjadi karyawan, tetapi jangan seterusnya hidup menjadi karyawan. Buku berbahasa Inggrisnya Son, You Need to Study Money terbit pada tahun 2021, sedangkan untuk buku berbahasa Indonesia terbit pada Agustus 2022. Buku ini terdiri dari bab pendahuluan, lalu ada 5 bab inti, penutup, surat dari anak, dan tentang penulis. Jadi ada 9 bagian dari buku ini. Tapi untuk inti dari bukunya ada 5 bagian. Dengan total 286 halaman. Are you ready? Kita akan memasuki bagian pendahuluan. Mengapa kita harus belajar soal uang? Sudah 25 tahun aku bekerja. Tapi mengapa hidupku masih saja susah begini? Anakku, pertanyaan macam itu sangat sering kuajukan. Selama ini aku berpikir bahwa semua terjadi karena kemampuanku yang kurang. Ternyata bukan. Semuanya terjadi karena pengetahuanku tentang ekonomi yang kurang serta ketidakpekaanku terhadap situasi ekonomi. Pengetahuan tentang ekonomi sangat penting, lebih dari apapun. Nak, aku baru menyadarinya setelah kehilangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, aku buta soal ekonomi. Ternyata buta huruf bukanlah satu-satunya yang bisa dibilang kelemahan. Kurang pengetahuan ekonomi di era kapitalisme seperti sekarang ini ternyata juga jadi kelemahan. Selama 25 tahun aku bekerja sebagai ahli bidang distribusi di perusahaan besar yang membuat serta menjual barang. Selama bekerja, aku terus belajar untuk menambah ilmu sehingga di tengah zaman kapitalisme pun aku makin akrab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan manajemen uang. Langkah apa yang harus diambil agar bisa membuat barang yang bagus? Cara apa yang harus dilakukan agar bisa menciptakan angka penjualan yang bagus? Sampai keadaan pasar, semua itu benar-benar kukuasai. Namun di satu sisi, aku hanya si buta ekonomi yang menjadi budak perusahaan. Ketika ibumu berhasil memutar uang dari 600 juta menjadi 5 miliar, yang ku tahu hanya sebatas gaji karyawan. Aku cuma ahli di sepetak kecil kantorku. Tak peduli seberapa banyaknya pengakuan dan pujian yang kuraih di perusahaan, tetap saja hidupku hambar. Untunglah aku mulai mengasah kemampuan analisis ekonomi meskipun terlambat. Itu pun berkat ibumu yang sudah terlebih dahulu menguasai bidang ini. Kalau tidak, entahlah seperti apa masa depan kita. Nanti akan ada suatu masa ketika mereka yang kurang pengetahuan ekonomi menjadi sangat sulit bertahan. Karena itulah kita harus ahli di bidang ekonomi. Mungkin kamu berpikir mengapa aku sepertinya tengah memaksamu untuk melakukan apa yang aku inginkan. Atau mungkin terlintas di benakmu bahwa sekarang ini terlalu dini untuk berpikir tentang uang ketika kamu membandingkan diri dengan teman-teman di sekitarmu. Teman sebayamu pastinya tidak akan peduli tentang cara mengumpulkan atau mengatur keuangan. Mereka hanya tertarik membeli mobil atau barang keren. Jangan jadikan mereka sebagai standar hidupmu. Menurut data dari Badan Pengawas Finansial, tingkat pengetahuan anak-anak muda di Korea Selatan masih di bawah rata-rata negara OECD. Artinya,
anak muda di Korea Selatan tidak begitu peduli soal keuangan dibandingkan dengan masyarakat dewasa dari negara-negara OECD. Namun, populasi orang tua di negara kita adalah nomor 1 di antara negara-negara OECD. Jadi, kalau kamu masih enggan belajar ekonomi seperti temanmu, hidupmu di masa depan akan jauh lebih sulit daripada di zamanku sekarang. Orang yang tidak menguasai ekonomi bisa dibilang orang yang bermata gelap. Aku hanya berharap anak-anakku tidak jadi orang seperti aku yang harus bekerja tanpa henti, tapi masih saja hidup susah. Aku hanya berharap anak-anakku tidak jatuh ke dalam keterbatasan di era kapitalisme. Inilah alasanku menyuruhmu belajar terus tentang uang. Aku mohon, belajarlah ekonomi. Pesan ini kusampaikan semata karena rasa cinta dan peduliku akan masa depan hidupmu. Aku sendiri masih termasuk beruntung karena 2 hal. Keberuntungan pertama, aku meniti karir ketika lapangan pekerjaan masih banyak. Jadi, meskipun pengetahuan ekonomiku kurang, bekerja sedikit lebih keras saja masih bisa menghasilkan uang. Dulu, aku memulainya di zaman ekonomi yang masih bertumbuh, sehingga masih sangat mungkin menghasilkan cukup uang dengan bekerja menggunakan fisik saja. Berbeda sekali dengan zaman sekarang, ketika persaingannya jauh lebih ketat demi memperebutkan pertumbuhan yang minimal. Itulah sebabnya aku dulu masih bisa mengumpulkan uang untuk hidup sehari-hari. Keberuntungan kedua, ketika aku menikahi ibumu. Seperti kamu ketahui, aku hanyalah seorang karyawan yang bekerja, sedangkan ibumu punya pengalaman investasi dalam bidang properti. Ibumu punya insting ekonomi yang kuat, sehingga bisa sukses melalui investasi real estate. Berkat ibumu, kita bisa memiliki 3 properti di kota Seoul dan bisa hidup dengan sejahtera tanpa kekurangan. Peranku di situ sangatlah kecil. Ini semua karena kemahiran ibumu memahami keadaan ekonomi. Kamu harus belajar ekonomi, karena di eramu nanti, kurangnya keahlian investasi tidak akan membawa keuntungan apapun. Penting sekali untuk paham ekonomi secara benar. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk bertahan hidup dengan hanya bekerja santai sepertiku. Pengetahuan ekonomi yang diajarkan di sekolah tidak akan cukup. Kalau memang cukup, yang paling kaya pastilah para guru sekolah yang terus belajar dan mengajar mata pelajaran ekonomi. Dari yang para guru ajarkan itu, pilihlah mana yang menurutmu penting, kemudian itu sajalah yang kamu ingat-ingat. Mereka mengajarkan pengetahuan yang hanya berdasarkan sudut pandang pemerintah atau perusahaan saja. Padahal sesungguhnya, hal terpenting yang harus diketahui adalah kegiatan ekonomi yang nyata yang tidak ada di buku pelajaran. Kalau kita ingin mempelajari aktivitas ekonomi yang sesungguhnya dan ingin menghasilkan uang untuk kehidupan yang sejahtera tanpa kecemasan, kita harus belajar dari para ahli ekonomi untuk setiap bidang yang ada di sekitar kita. Di luar dugaan, sebetulnya ada banyak ahli seperti itu di sekitar kita. Belajar dari mereka yang memiliki keahlian tersebut adalah pilihan yang sangat tepat. Aku merekomendasikan ibumu sebagai orang yang tepat untuk bisa mengajarkan ekonomi kepadamu. Ibumu memiliki insting yang amat luar biasa soal ekonomi, khususnya mengenai properti. Tidak ada lagi orang di dekatmu yang memiliki insting sehebat dia. Kalau tidak ada ibumu, aku masih akan sangat kesulitan mencari uang, bahkan di usiaku yang sudah lewat 50 tahun. Aku sungguh kagum terhadap insting ekonomi ibumu. Berkat ibumu, kita bisa terlepas dari rasa khawatir terhadap keuangan. Karena itu, ada 3 hal penting yang ibumu paling sering katakan. Kamu mungkin masih menganggapnya sebagai ocehan semata.
Tetapi sebenarnya, perkataan itu mengandung pengetahuan ekonomi penting yang bisa memengaruhi hidup kita. Di bawah ini adalah poin-poin penting yang berulang kali diungkapkannya. Hal-hal penting yang harus diingat. Pertama, jangan membuang uang sepeser pun. Biar sedikit, apabila dikumpulkan akan menjadi bukit. Ibumu selalu menyimpan uang logam 10 won yang berserakan di rumah. Uang-uang logam tersebut tidak ditaruh sembarangan, melainkan dimasukkan ke dalam satu celengan. Uang tersebut juga tidak dipakai untuk hal yang tidak berguna. Dengan menabung dan berhemat, ibumu bisa mengumpulkan uang. Suatu hari, di antara uang logam yang terkumpul di celengan baja nirkarat miliknya, terdapat uang logam 10 won yang langka. Harga jual untuk uang logam langka tersebut adalah 300.000 won. Ibumu selalu berprinsip bahwa mengumpulkan uang sekecil apapun bisa menghadirkan keberuntungan. Belajarlah dari prinsip ekonominya. Kumpulkan sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kedua, kerahkan semua usahamu untuk menghasilkan uang modal. Inilah yang selalu ditekankan oleh ibumu, teori bola salju. Bola salju yang akan terus membesar ketika sudah mencapai ukuran tertentu. Teori ini sangatlah penting. Ini sama halnya dengan uang yang harus mencapai level tertentu untuk bisa digulung membesar. Artinya, kita harus menanam modal tertentu untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Ibumu berulang kali menekankan seed money atau pendanaan modal benih yang berarti membuat gumpalan uang untuk siap digulung. Mengetahui nilai penting dari modal adalah poin penting dari ekonomi karena abad ke-21 ini adalah era kapitalisme finansial. Era ketika uang menghasilkan uang. Ketiga, tanamkan modal itu pada tanah dan rumah sebagai investasi jangka panjang. Ibumu percaya bahwa tanah dan rumah adalah harta stabil yang tidak akan mengkhianati kita. Sementara aku dulu memandang rumah sekedar tempat tinggal belaka. Pengetahuanku terhadap properti rumah sangat lemah. Sebaliknya, ibumu sangat yakin bahwa properti rumah merupakan aset investasi aman. Ketika uang modal terkumpul, dia langsung melakukan investasi yang besar. Itulah alasannya mengapa kita bisa memiliki 3 apartemen hasil rekonstruksi di kota Seoul. Kamu harus belajar dari orang di sekitarmu yang memiliki nalar ekonomi kuat seperti ibumu. Kutuliskan lembar demi lembar buku ini sejak tanggal 30 September 2020. Setelah berhenti dari perusahaan tempat kerjaku selama 25 tahun. Sekarang aku sudah memiliki pekerjaan lain. Tapi rasa kagetku ketika kehilangan pekerjaan di masa itu sungguh besar dan berat. Sebelum terlambat, aku ingin membuatmu sadar bahwa kita sedang berada di tengah era kapitalisme. Sejak itu, aku mulai menulis artikel ekonomi tentang studi properti di kolom surat kabar. Aku ingin menyampaikan pengetahuan ekonomi agar kamu dan saudaramu tidak hidup sepertiku. Ini akan menjadi landasan yang cukup untuk pembelajaran ekonomi di masa depan bagi kalian. Mari kita sama-sama belajar ekonomi dengan benar. Dari ayah yang mencintaimu. Ini adalah akhir dari bagian pendahuluan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian 1, tingkatan kekayaan. Ketahui rasa uang untuk meraih kekayaan.